warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Praktikum Laboratorium Farmakologi Toksikologi 1 dari kelas A S1 Farmasi Universitas Tiga Rizky Makassar. Nah, berikut adalah nama-nama dari kelompok 5, yaitu Jomarti Suhaila, Nisha Fitriani, Ratna Saristri Devi, Rusna, Ridwan Lariono, Febrianti Tika, dan yang terakhir Garmin Reta. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang penanganan hewan percobaan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Penggunaan hewan percobaan terus berkembang hingga kini. Kegunaan hewan percobaan tersebut antara lain sebagai pengganti dari subjek yang diinginkan sebagai model. Di samping itu, di bidang farmasi juga digunakan sebagai alat untuk mengukur besar kualitas dan kuantitas suatu obat sebelum diberikan kepada manusia. Nah, tidak semua hewan coba dapat digunakan dalam suatu penelitian. Harus dipilih mana yang sesuai dan dapat memberikan gambaran tujuan yang akan dicapai. Hewan sebagai model atau sarana percobaan haruslah memenuhi persyaratan tertentu, antara lain persyaratan genetis atau keturunan dan lingkungan yang memadai dalam pengolahannya. Di samping faktor ekonomi, mudah tidak diperoleh serta mampu memberikan reaksi biologis yang mirip kejadiannya pada manusia. Oleh karena itu, kita dapat dan lebih mudah menggunakan hewan coba sebagai hewan percobaan. Peranan hewan percobaan dalam kegiatan penelitian ilmiah telah berjalan sejak puluhan tahun lalu. Agar mengetahui bagaimana cara kita sebagai mahasiswa maupun sebagai seorang peneliti dalam hal ini mengetahui tentang kemampuan obat pada seluruh aspeknya yang berhubung dengan efek toksiknya maupun efek sampingnya, tentu kita membutuhkan hewan uji atau hewan percobaan. Hewan coba adalah hewan yang khusus diternakan untuk keperluan penelitian biologis. Hewan laboratorium tersebut digunakan sebagai uji praktik untuk penelitian pengaruh bahan kimia atau obat pada manusia. Dalam praktikum kali ini menggunakan mencit sebagai hewan percobaan. Mencit merupakan hewan yang mudah ditangani dan bersifat penakut atau fotofobik, cenderung berkumpul sesamanya dan bersembunyi, sehingga hewan tersebut sering dan banyak digunakan di dalam laboratorium farmakologi dalam berbagai bentuk percobaan. Selanjutnya yaitu alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan pada percobaan penanganan hewan coba antara lain. Yang pertama adalah alat. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah yaitu sundes, pen, stopwatch, kandang mencit, penutup kandang yang kasar atau kawat, lampu senter, handscoon, dan masker. Nah, untuk selanjutnya bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama suspensi CPM 1 mg, mencit atau mus dua ekor sebagai hewan coba. Yang ketiga koran, tisu, dan alkohol 70%. Bobot badan hewan coba yang digunakan. Di dalam penggunaan, hewan percobaan yang digunakan dapat berdasarkan kriteria bobot badannya di samping usianya. Farmakope Indonesia edisi 3 tahun 1979 mengemukakan kriteria bobot beberapa hewan percobaan yang digunakan dalam uji hayati. Mencit 17-25 gram, kelinci 15-20 kg, tikus 150-200 gram, kucing tidak kurang dari 5 kg, marmok 300-500 gram, merpati 100-200 gram. Dan kemudian adapun uraian bahan hewan coba yaitu mencit atau mus musculus dikutip dari Syarif M 2010. Sistem taksonomi mencit adalah sebagai berikut: Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, kelas Mamalia, Ordo Rhodenita,
genus mus spesies Mus musculus. Mencit memiliki beberapa data biologis, diantaranya lama hidup 1-2 tahun, lama produksi ekonomis 9 bulan, lama bunting 19-21 hari, kawin sesudah beranak 1-24 jam, umur di sapi 21 hari, umur dewasa 35 hari, umur dikawinkan 8 minggu, siklus kelamin poliestrus, perkawinan pada waktu estrus, berat dewasa 20-40 gram untuk yang jantan dan 18-35 gram untuk yang betina. Adapun cara penanganan hewan coba, yaitu mencit atau mus musculus adalah hewan percobaan yang sering dan banyak digunakan di dalam laboratorium farmakologi dalam berbagai bentuk percobaan. Hewan ini mudah ditangani dan bersifat penakut, fotofobik, cenderung berkumpul sesamanya dan bersembunyi. Aktivitasnya di malam hari lebih aktif. Kehadiran manusia akan mengurangi aktivitasnya. Kemudian kita masuk pada cara mengorbankan hewan percobaan. Yang pertama yaitu pengorbanan hewan sering diperlakukan apabila keadaan rasa sakit yang hebat atau lama akibat suatu percobaan atau apabila mengalami kecelakaan, menderita sakit atau jumlahnya terlalu banyak dibandingkan dengan kebutuhan. Yang kedua, eutanasi atau cara kematian tanpa rasa sakit perlu dilakukan sedemikian sehingga hewan akan mati dengan seminimal mungkin rasa sakit. Pada dasarnya, cara fisik yaitu melakukan dislokasi leher adalah cara yang paling cepat, mudah dan berperi kemanusiaan. Tetapi cara perlakuan kematian juga perlu ditinjau bila ada tujuan dari pengorbanan hewan percobaan dalam rangkaian percobaan. Dan yang ketiga, cara pengorbanan hewan lain adalah dengan menggunakan gas karbon dioksida dalam wadah khusus atau dengan pemberian pentobarbital natrium pada takaran letalnya. Adapun cara memegang mencit yaitu mencit dapat dipegang dengan memegang ujung ekornya dengan tangan kanan. Biarkan menjangkau atau mencengkram alas yang kasar atau kawat kandang. Kemudian tangan kiri dengan ibu jari dan jari telunjuk menjepit kulit tengkuknya seerat atau setegang mungkin. Ekor dipindahkan dari tangan kanan, dijepit antara jari kelingking dan jari manis tangan kiri. Dengan demikian, mencit telah terpegang oleh tangan kiri dan siap untuk diberi perlakuan. Adapun beberapa pertimbangan saat memilih hewan percobaan. Di antaranya, alasan mengapa hewan jantan yang dipilih untuk percobaan. Maka, inilah penjelasannya. Hewan percobaannya pun dipilih berkelamin jantan. Dipilih jantan karena sistem imun pada mencit jantan cenderung lebih tidak dipengaruhi oleh hormon reproduksi. Hal ini disebabkan karena kadar hormon estrogen pada hewan jantan relatif rendah dibanding betina, dan adanya stres akut dapat menyebabkan penurunan kadar estrogen pada betina yang berefek imunistimulasi sehingga dapat mengaburkan efek stres bising terhadap hormon-hormon stres yang mempunyai efek imunodepresi yang menghasilkan oleh aksi HPA dan sistem SMA seperti kortisol dan adrenalin. Lalu perlakuan pada hewan percobaan harus berberat badan. Standar untuk dijadikan percobaan adalah agar hewan percobaan dipilih yang berberat badan standar karena
pemberian obat, agar lebih termonitoring bagaimana efek kerja obat terhadap berat badan yang berhubungan dengan luas permukaan tubuh. Dan hewan percobaan diharuskan berpuasa saat untuk tindakan percobaan melalui oral untuk memasukkan obat uji, dikarenakan berpuasa pada hewan coba tentunya adalah untuk mengakuratkan hasil percobaan nantinya, agar hasil yang didapatkan benar-benarnya tidak berpengaruh oleh makanan, minuman, atau obat-obat lain, bahkan fisiologis tubuh yang mungkin mempengaruhi hasil percobaan. Perlakuan terhadap hewan percobaan perlu diperhatikan dengan baik agar mendapatkan hasil yang baik dan akurat. Hewan percobaan yang tidak jinak dapat dijadikan jinak terlebih dahulu atau dapat diterangkan terlebih dahulu agar memudahkan proses perlakuan selanjutnya. Dan jangan memberikan gerak refleks yang membuatnya terkejut dan menjadikannya menjadi banyak bergerak dan menjadikannya stres. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kami kelompok 5 mengenai penanganan hewan coba. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.